few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mininda Darwis dengan NPM 0227241102 dari kelas 3B Akuntansi. Di sini saya membuat video mata kuliah ekonomi syariah dan topik teori keuangan dan perbankan syariah. Nah, di sini kita belajar mengenai topik keuangan dan perbankan syariah. Kita akan bersama-sama membahas konsep dasar, prinsip-prinsip utama serta penerapan nyata dari sistem keuangan dan perbankan syariah. Di mana dalam bidang ini menjadi sangat penting karena tidak hanya berbicara tentang bagaimana uang berputar, tapi juga bagaimana sistem keuangan dapat dijalankan dengan nilai-nilai moral, keadilan dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Keuangan syariah adalah salah satu sistem keuangan yang berlandaskan pada hukum Islam dan saat ini telah menjadi bagian integrasi dari ekonomi global. Tidak hanya negara-negara muslim tetapi juga negara-negara barat yang mulai mengakui potensinya. Nah, mari kita mulai dengan memahami apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan keuangan syariah. Di sini kita masuk pada pengertian dan latar belakang keuangan syariah, di mana keuangan syariah itu sendiri dapat diartikan sebagai seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni aturan-aturan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dalam sistem ini, setiap transaksi harus bebas dari unsur riba, gharar, dan masyir. Riba di sini berarti bunga atau tambahan yang diperoleh tanpa usaha produktif, sedangkan gharar berarti ketidakjelasan dalam akad atau objek transaksinya. Sedangkan masyir berarti spekulasi atau perjudian. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang menekankan bunga dan keuntungan finansial semata, keuangan syariah menekankan aspek keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Latar belakang ini muncul sistem berawal dari keinginan umat Islam untuk memiliki sistem ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Bank syariah pertama kali berada di Mesir pada tahun 1963 dengan nama Mit Gam Saving Bank. Di Indonesia, sistem ini mulai berkembang pada tahun 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keadilan ekonomi, mencegah eksploitasi, dan membangun kesejahteraan sosial melalui kegiatan keuangan yang halal bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian kita masuk pada prinsip-prinsip utama keuangan syariah, di mana ada beberapa prinsip penting yang menjadi fondasi dari sistem keuangan itu sendiri. Di mana pertama, larangan riba. Islam melarang setiap bentuk tambahan atau bunga atas pinjaman uang. Dalam pandangan Islam, uang hanyalah alat tukar, bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan tanpa usaha. Karena itu, keuntungan hanya boleh diperoleh dari kegiatan ekonomi yang real dan produktif. Kedua, ada larangan gharar dan masyir. Transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi berlebihan dilarang. Misalnya, menjual barang yang belum dimiliki atau memperjualbelikan risiko tanpa dasar yang jelas. Prinsip ini menuntut agar setiap transaksi dilakukan secara transparan dan saling ridha. Ketiga, prinsip keadilan dan keseimbangan, di mana semua pihak dalam transaksi harus mendapatkan perlakuan yang adil. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi. Kemudian yang keempat, prinsip berbagi risiko atau risk sharing. Dalam keuangan syariah, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan, berbeda dengan sistem konvensional yang menerapkan risk transfer, di mana risiko sebagian dipindahkan ke salah satu pihak, misalnya nasabah. Untuk kelima, hanya untuk kegiatan usaha yang halal. Investasi atau pembiayaan tidak boleh dilakukan pada usaha yang haram seperti minuman keras, perjudian, pornografi, atau transaksi riba. Semua prinsip ini menjadikan keuangan syariah bukan hanya sistem ekonomi tetapi juga sarana untuk menjadi etika dan keadilan dalam aktivitas keuangan. Kemudian kita masuk pada akad dan konsep dalam keuangan syariah, di mana salah satu ciri khas keuangan syariah adalah adanya akad, yaitu perjanjian atau kontrak yang menjadi dasar dari setiap transaksi. Dalam sistem syariah, akad menentukan hak dan kewajiban masing-masing bank atau masing-masing pihak serta bentuk keuntungan yang diperoleh. Berikut ada beberapa jenis akad yang paling umum digunakan. Pertama, ada akad pembiayaan, di mana dalam kelompok ini kita mengenal mudharabah dan musyarakah. Di mana mudharabah sendiri adalah kerjasama antara pemilik modal disebut saibul mal dan pengelola disebut mudarib. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali disebabkan kelalaian pengelola.
Kemudian kita masuk pada musyarakah, di mana ini adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan modal dan berbagi keuntungan serta kerugian. Kedua, akad jual beli dalam kategori ini terdapat murabah dan salam dan istisna, di mana murabah berarti jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati. Kemudian salam adalah transaksi di mana pembeli membayar di muka untuk barang yang akan dikirim di kemudian hari. Kemudian untuk istisna, di mana digunakan dalam pemesanan barang atau proyek, misalnya pembangunan rumah atau kendaraan. Untuk ketiga ada akad sewa atau layanan. Salah satunya adalah ijarah, yaitu perjanjian sewa guna usaha. Contohnya bank membeli aset kemudian menyewakannya kepada nasabah dengan biaya sewa tertentu. Ada keempat, ada akad sosial, di mana akad seperti qardul hasan digunakan untuk pinjaman kebijakan tanpa imbalan, serta mekanisme zakat, infak, dan sedekah untuk membantu masyarakat. Semua akad ini membentuk sistem yang saling melengkapi sehingga keuangan syariah dapat berjalan secara adil dan transparan. Kemudian kita masuk pada struktur dan fungsi perbankan syariah, di mana dalam sistem keuangan Islam, struktur perbankan syariah didesain agar sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan. Di dalamnya terdapat berbagai lembaga seperti bank umum syariah, unit usaha syariah, BPRS atau bank pembiayaan rakyat syariah, dan lembaga mikro syariah. Masing-masing memiliki peran penting dalam menjangkau lapisan masyarakat yang berbeda. Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah berfungsi menyalurkan dana masyarakat kepada sektor-sektor produktif. Namun berbeda dengan sistem konvensional, penyaluran ini dilakukan melalui akad-akad halal seperti mudarabah, murabah, atau ijarah. Dengan mekanisme ini, bank tidak hanya menjadi penyalur dana, tetapi juga mitra usaha bagi nasabahnya. Bank syariah juga memiliki fungsi sebagai salah satu fungsi sosial yang sangat kuat melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Bank berkontribusi langsung pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi umat. Bank syariah kini memiliki unit zakat internal yang bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas untuk menyalurkan dana sosial dengan tepat sasaran. Selain itu, ada fungsi pemberdayaan ekonomi umat. Bank syariah tidak hanya fokus pada nasabah menengah ke atas, tetapi juga membantu perilaku usaha mikro melalui pembiayaan ringan dan program pendampingan, misalnya pembiayaan berbasis qardul hasan, di mana yang diberikan tanpa bunga dan digunakan untuk modal usaha kecil. Secara organisasi, bank syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawasan Syariah atau DPS. DPS berperan sebagai penjaga prinsip Islam di setiap produk dan pelayanan bank. Mereka memastikan tidak ada pelanggaran terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dengan adanya DPS, kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah menjadi semakin kuat. Semua hal ini menjadikan bank syariah bukan sekadar pilar moral dan sosial yang mendorong lembaga pembangunan ekonomi berbasis keadilan dan keberkahan. Kemudian kita masuk pada peran keuangan syariah dalam ekonomi global, di mana perkembangan keuangan syariah tidak hanya terjadi di negara-negara Muslim, tetapi juga di pusat-pusat keuangan dunia. Di sini ada Inggris, Jepang, bahkan Korea Selatan kini memiliki lembaga keuangan syariah yang diakui secara internasional. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam diterima karena transparansinya, bukan hanya karena nilai religiusnya. Keuangan syariah juga telah diakui sebagai instrumen penting dalam pembangunan berkelanjutan atau sustainable finance. Konsep green sukuk atau sukuk hijau kini digunakan oleh banyak negara untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan dan pengolahan limbah. Indonesia sendiri termasuk negara pelopor penerbitan green sukuk di dunia. Selain itu, keuangan syariah berperan dalam memperkuat stabilitas ekonomi global karena sistemnya berbasis aset nyata dan berbagi resiko. Ia tidak mudah terpengaruh oleh spekulasi pasar atau krisis keuangan seperti yang terjadi pada sistem bunga. Dengan demikian, sistem ini memberikan resilience atau ketahanan yang lebih kuat terhadap gejolak ekonomi dunia. Dalam konteks globalisasi, keuangan syariah juga memperkuat kerjasama antar negara Muslim. Lembaga seperti Islamic Development Bank berperan aktif dalam memberikan pembiayaan pembangunan bagi negara anggotanya. Di sisi lain, lembaga internasional seperti Accounting and Auditing Organization dan Islamic Financial Service Board menetapkan standar internasional agar sistem keuangan syariah di seluruh
dunia tetap konsisten dan terintegrasi. Dengan potensi populasi muslim dunia yang mencapai lebih dari 1,9 miliar jiwa, masa depan keuangan syariah akan terus berkembang menjadi sistem keuangan yang menjadi sistem keuangan alternatif global yang etis, stabil, dan berkeadilan. Kemudian kita masuk pada tantangan dan prospek keuangan syariah, di mana meski berkembang pesat, industri keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satunya adalah tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah. Banyak masyarakat muslim belum memahami perbedaan mendasar antara produk konvensional dan syariah. Akibatnya konvensional dan syariah, mereka masih ragu untuk beralih ke sistem syariah. Tantangan lain adalah kurangnya SDM yang memahami fikih, muamalah, dan praktik ekonomi modern secara bersamaan. Dibutuhkan lebih banyak tenaga profesional yang memiliki kompetensi ganda atau paham prinsip syariah dan juga mahir dalam teknologi serta manajemen keuangan. Dari sisi regulasi masih ada kesenjangan antara kebijakan pemerintah dengan perkembangan industri. Untuk itu perlu berkolaborasi antara regulator, ulama, dan kolaborasi akademis agar kebijakan keuangan syariah bisa lebih adaptif terhadap era digital. Namun di balik tantangan tersebut, prospek keuangan syariah sangat cerah. Tren halal lifestyle berkembang fintech syariah serta dukungan pemerintah terhadap ekonomi Islam menjadi pendorong utama. Indonesia bahkan menargetkan diri menjadi pusat ekonomi syariah dunia atau global halal dengan fokus pada 4 sektor utama, yaitu keuangan syariah, industri halal, dan keuangan dana sosial Islam, dan usaha mikro berbasis syariah. Selain itu, inovasi produk seperti zakat dan digital menunjukkan bahwa keuangan syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman tanpa kehilangan esensinya. Kombinasi antara prinsip Islam dan kemajuan teknologi akan menjadi kunci keberhasilan keuangan syariah di masa depan. Kemudian masuk pada perbandingan keuangan syariah dan konvensional, di mana perbedaan mendasar antara sistem keuangan syariah dan konvensional terletak pada tujuan dan cara memperoleh keuntungannya. Sistem keuangan konvensional berorientasi pada laba maksimal dengan mengandalkan bunga sebagai sumber pendapatan utama, sedangkan sistem syariah menekankan keadilan, transparansi, dan pembagian risiko. Dalam sistem syariah, hubungan antara bank dan nasabah bukan hubungan kreditur debitur, tetapi kemitraan. Keuntungan dibagi sesuai kinerja usaha, sementara kerugian ditanggung bersama sesuai porsi kontribusi modal. Dari sisi sosial, bank konvensional jarang memiliki mekanisme redistribusi kekayaan. Sementara dalam sistem syariah, konsep zakat, infak, dan sedekah menjadi bagian integral yang menjadi keseimbangan ekonomi syariah atau ekonomi masyarakat. Selain itu, dalam stabilitas, sistem syariah cenderung lebih tahan terhadap krisis karena setiap transaksi harus berbasis aset nyata. Artinya tidak ada transaksi uang dengan uang tanpa aktivitas ekonomi real di baliknya. Perbandingan ini menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah lebih manusiawi dan etis karena tidak hanya mengejar profit tetapi juga menegakkan prinsip tanggung jawab sosial dan spiritual. Kemudian kita masuk pada inovasi dan digitalisasi keuangan syariah, di mana era digital membawa tantangan dan peluang besar bagi keuangan syariah. Ini semua proses mulai dari pembukaan rekening, pembayaran zakat, hingga investasi bisa dilakukan secara online. Inovasi ini membuat layanan keuangan syariah lebih inklusif dan mudah diakses oleh generasi muda. Beberapa perusahaan vintage syariah seperti Amanah dan Alami di Indonesia telah menghadirkan platform pembiayaan berbasis peer-to-peer lending yang sepenuhnya patuh syariah. Mereka menghubungkan investor dengan pelaku usaha kecil tanpa melibatkan bunga. Teknologi blockchain juga mulai diterapkan untuk mencatat akad secara digital dan memastikan kehasilan kontrak dengan sistem ini tidak ada pihak yang bisa memanipulasi data sehingga kepercayaan publik semakin meningkat. Selain itu, penggunaan artificial
intelijen atau AI dan analisis risiko pembiayaan syariah mulai dikembangkan untuk memastikan keputusan investasi sesuai prinsip halal. Inovasi digital bukan berarti meninggalkan nilai-nilai Islam, justru sebaliknya teknologi menjadi alat untuk memperkuat keadilan, transparansi dan efisiensi dalam Islam keuangan syariah. Kemudian kita masuk pada penutup kesimpulan dan visi masa depan, di mana sebagai penutup dari pembahasan panjang kita dapat menegaskan bahwa teori keuangan dan perbankan syariah bukan sekadar sistem ekonomi alternatif, melainkan sebuah sistem nilai yang holistik yang membawa keseimbangan antara tuntutan dunia dan harapan akhirat. Inti dari keunggulan sistem syariah yaitu keuangan syariah menempatkan keadilan, kejujuran, dan keberkahan atau barakah sebagai inti dari setiap transaksi, dengan tegas melarang riba atau bunga, garar atau ketidakjelasan, dan masyir atau spekulasi atau perjudian. Sistem ini mengarahkan sumber daya pada sektor real yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Sistem ini terbukti memiliki daya tahan resilience yang tinggi ketika krisis keuangan global melanda. Lembaga syariah cenderung lebih stabil karena model bagi hasil dan bagi risiko menuntut mereka untuk lebih hati-hati dan terlibat langsung dengan aset real. Prinsip berbagi risiko atau risk sharing menjadi fondasi yang membuat ekonomi syariah lebih stabil dan manusiawi dibandingkan sistem konvensional yang berbasis transfer risiko atau risk transfer melalui utang. Keuangan syariah juga secara eksplisit dirancang untuk mengatasi ketimpangan sosial melalui instrumen kebaikan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen ini memastikan adanya redistribusi kekayaan secara terstruktur, menghubungkan sektor komersi dengan sektor sosial untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera secara kolektif. Untuk itu, panggilan untuk generasi muda, peran dan tanggung jawab disinilah peran generasi muda menjadi sangat krusial. Kita adalah pewaris dan inovator dari sistem ini. Masa depan keuangan syariah tidak hanya ditentukan oleh regulator atau banker senior, tapi oleh kesadaran dan tindakan nyata kita. Nah, untuk itu adalah penguatan literasi. Kita harus menjadikan literasi keuangan syariah sebagai prioritas, memahami perbedaan mendasar, produk-produk unggulan dan etika transaksi secara syariah. Pengetahuan ini adalah pertahanan pertama kita melawan riba dan benar. Kemudian ada inovasi dan adopsi digital. Generasi muda harus menjadi garda terdepan dalam mengadopsi dan kemudian ada penguatan literasi, di mana kita harus menjadikan literasi keuangan syariah sebagai prioritas. Pahami perbedaan mendasar, produk unggulan dan etika bertransaksi syariah. Pengetahuan ini adalah pertahanan pertama kita melawan riba dan garar. Kemudian ada inovasi dan adopsi digital, di mana generasi muda harus menjadi garda terdepan dalam mengadopsi dan mengembangkan teknologi syariah. Jadilah developer yang menciptakan aplikasi fintech halal, data scientist yang menerapkan AI untuk analisis risiko syariah, atau yang mencari pembiayaan dari platform syariah. Digitalisasi bukan hanya tren, tapi jihad ekonomi kita hari ini untuk mencapai efisiensi dan transparansi yang maksimal. Kemudian ada aksi nyata, pilihlah untuk menabung, berinvestasi, dan mendapatkan pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Terapkan nilai-nilai syariah, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap keputusan ekonomi pribadi Anda. Jadikan keuangan syariah bukan sekadar konsep, tetapi praktik hidup sehari-hari. Kemudian ada visi masa depan, di mana ekonomi yang berkah dan berkelanjutan. Kedepannya, visi kita adalah menjadikan keuangan syariah sebagai arus utama yang mampu memimpin dunia menuju ekonomi yang berkelanjutan dengan fokus pada aset real, keadilan sosial, dan investasi yang bertanggung jawab. Sistem syariah adalah jawaban bagi tantangan global seperti perubahan iklim dan kesenjangan kekayaan. Kemudian Islam memiliki solusi lengkap dan tuntas bagi kehidupan ekonomi modern. Tugas kita adalah membuktikannya kepada dunia. Mari kita jadikan keuangan syariah sebagai kekuatan transformatif yang membawa manfaat, keadilan, dan keberkahan bagi umat dan seluruh alam. Rahmatanillahi amin. Alamin. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.